kita lanjutkan ke isomer alkena. Kalau pada alkana itu ada isomer rantai dan isomer posisi. Pada alkena ada 4 jenis isomer yang terjadi, yaitu isomer posisi, isomer rantai, isomer geometri, dan isomer fungsional. Isomer posisi itu ialah isomer yang diakibatkan oleh perbedaan letak atau posisi ikatan rangkapnya. Kemudian isomer rantai ini adalah isomer yang diakibatkan oleh perbedaan kerangkanya. Kemudian isomer geometri itu adalah isomer yang diakibatkan oleh perbedaan struktur ruangnya. Sedangkan isomer fungsional ialah isomer yang terjadi akibat perbedaan gugus fungsinya. Kita lihat contoh isomer dari butena. Ini C4H8. Ya, kita cari yang pertama isomer posisi. Ya, kita buat C4. 1, 2, 3, 4. Ada rangkapnya ya. Kemudian sini tunggal. Lalu lengkapi hanya. Hanya di sini 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 3, 5. Hanya ya, 5, 6, 8. Pas. Lalu ini isomer posisi yang pertama. Lalu isomer posisi yang kedua. Ini posisinya atau letaknya yang kamu pindahkan. Maka diperoleh nanti CH2 ini menjadi tunggal. Di sini dia rangkap 2, baru C. Lengkapi hanya berarti di sini tinggal 1, sini 1, sini 3. Ya, berarti ini namanya 1 butena. Yang ini 2 butena. Ingat, kalau sudah sama namanya, dia bukan isomer lagi, tapi ini. Inilah yang disebut dengan isomer posisi. Jadi isomer posisi dari C4 ada 8 itu cuma 2. Kenapa? Kalau ini kita pindahkan lagi ke sini, sama namanya. Dari sini nomornya nanti berarti samanya namanya tetap 1 butena. Jadi isomernya cuma 2. Lalu kita cari isomer rantai. Ini isomer rantai bisa kita ambil atau kita buat dengan cara memindah-mindahkan atau C. Kita ambil dari isomer posisi yang pertama. Ini. Berarti ini bisa kita pindahkan kemari. Menjadi cabang ya. Berarti C. Di sini rangkapnya C. Yang di sebelah kanan pindah jadi cabang. Berarti tinggal 1 lagi. Ya. Lengkapi hanya 2. Ini sudah pas. Ini 3, ini 3. Coba lihat apakah sama rumus molekulnya. C-nya 3, 4, hanya 3, 6. Jadi sini C-nya ada 4, hanya ada 3, 6, 8. Ya. Kemudian kita coba lihat dari isomer posisi yang kedua. Kalau ini kita pindahkan menjadi cabang ke sini, ya. Berarti penomoran nanti ini, kalau ini kita pindah ke sini, kita peroleh nanti CH3, C ke sini tadi ya. Berarti ini jadi begini, ya. Nah, kalau begini dia berarti nomornya harus dari sini 1, 2, 3. Berarti namanya 2 metil 1 propena. Kan ini sama dengan ini, cuma diputar begini saja.
Nah kalau kita kasih namanya ini 2 metil 1 propena. Sama dengan ini, berarti ini tidak lagi merupakan isomer ya. Berarti isomer rantai dari C4H8 cuma ada 1. Isomer geometrinya. Isomer geometri. Isomer geometri itu hanya terjadi pada senyawa alkena di mana atom C rangkap 2. Ini syarat terjadinya isomer geometri itu adalah apabila atom C yang mengandung rangkap 2 mengikat 2 gugus yang berbeda. Jadi kita lihat, kalau kita lihat satu butena tadi ya, itu C ini ya, ini H2, ini H, ini H2, ini H3. Mana atom C yang mengandung rangkap 2 di sini? Yang ini dengan yang ini. Nah, kalau kita perhatikan C nomor 1 yang mengandung rangkap 2 ini, gugus apa yang dia ikat? Di sini berarti ada 2 gugus H. Berarti sama. Kalau C yang ini, gugus apa yang dia ikat? H, lalu satu lagi CH2, CH3, berbeda. Tetapi lihat, syarat terjadinya isomer geometri harus kedua atom C yang mengandung rangkap, di sini ditandai dengan tanda bintang, itu dua-duanya harus mengikat gugus yang berbeda. Sementara C bintang yang pertama di sini mengikat gugus yang sama, yaitu H dengan H. Maka di sini tidak terjadi isomer geometri. Lalu kita lihat dari isomer posisi yang kedua, yaitu 2 butena. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti di sini rangkapnya. Lalu ini tadi CH3, ini CH, ini CH, ini CH3. Ini C bintangnya. Lihat, C bintang yang pertama itu mengikat ini H, kemudian CH3. Berbeda ya. Lalu C bintang yang kedua juga mengikat H dan CH3. Maka di sini kita katakan terjadi isomer geometri. Yaitu kita buat isomer geometri yang pertama, ambil C yang mengandung rangkapnya, lalu buat bentuknya menjadi seperti ini. Biar mudah kamu membedakannya nanti. Jadi C yang ini C bintangnya ya. Ini, lalu H ini saya buat ke atas. Lalu biar kamu lihat bedanya, gugus yang satu lagi ke bawah. Lalu di sini H, lalu yang ini ke bawah. Nah sekarang perhatikan, C bintang atau C yang mengandung rangkap 2 ini tadi mengikat gugus H dan mengikat gugus metil. Ini kalau kita lihat massa atom relatifnya, ini kan unsur, berarti ini AR-nya 1, ini MR-nya 3 kali 1 tambah 12, berarti ini dikatakan MR besar, ini dikatakan MR kecil, ini juga MR kecil, ini MR-nya yang besar. Nah sekarang untuk isomer geometri itu kita lihat letak dari gugus yang mempunyai MR kecil dan yang MR-nya besar. Kalau yang MR kecil dengan yang kecil dan besar dengan yang besar letaknya searah. Ini searah ini ya, sama-sama ke atas, sama-sama ke bawah. Ini disebut dengan isomer cis.
Jadi digunakan awalan cis. Namanya sama dengan ini. Induknya yang mana? Yang ini induknya. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti cis 2-butena. Lalu kalau MR yang kecil dengan yang kecil, kita buat letaknya berseberangan, diagonal begini, ya. Itu bagian B. Berarti seperti ini maksud Ibu. Di sini H, di sini CH3, berarti ini di sini H-nya buat, di sini CH3. Kan ini MR besar. Ini MR besar letaknya diagonal, berseberangan. Ini kecil dengan kecil. Atau boleh juga kita putar. C, ini bintangnya. Kemudian kita buat di sini, kita buat CH3, boleh. Di sini H, berarti ini di sini H, di sini CH3, boleh. Ini disebut trans 2-butena. Kita lanjutkan ke yang keempat, isomer fungsional. Isomer fungsional tadi adalah isomer yang dibedakan oleh gugus fungsi, ya, bisa, yaitu kita ambil dari 1-butena. Ini kalau kita buat kan dia seharusnya begini. Ini H2, H2, H3. Ini bisa kita buat C dengan C yang di ujung kita satukan. Kita buat menjadi bentuk sikl atau tertutup. Berarti menjadi 1, ini saya pindahkan ya. Kemudian 2, ini saya pindah ke sini. Yang ini saya buat ke sini, lalu perhatikan. Ini C nomor 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Di atas saja saya buat ya. 1, 2, 3, 4. C yang ini ya. Ini kan tadinya begini. Lalu yang ini. Lalu yang ini. Nah, kan begini dia. Nah, yang ini saya pindahkan menghubungkan C nomor 1 ujung kiri dengan C nomor 4 ujung kanan. Jadi tertutup kita buat, ini pindah ke sini. Berarti ini terbuka, ini sudah tertutup. Itu yang disebut dengan siklo. Berarti karena sudah tertutup ini tinggal begini saya buat menjadi ya begini dia. Berarti di sini tinggal berapa hanya 2 lagi karena tangannya sudah 2. Ini juga 2, ini juga 2, ini juga 2. Nah kalau kita lihat berapa C di sini 1, 2, 3, 4 hanya 8. C3 H8 rumus molekulnya C4H8. Ini lihat C-nya berapa 1, 2, 3, 4 hanya berapa 8. Rumus molekulnya sama. Lihat strukturnya, satu terbuka, satu tertutup. Maka inilah yang disebut dengan isomer fungsional. Ini namanya siklobutana. Ini tadi namanya 1-butena. Jadi untuk C4H10 ada berapa semuanya isomernya? Isomer posisi tadi ada 2, isomer rantai ada 1, lalu isomer geometri ada 2, lalu isomer fungsional ada 1. Berarti semuanya ada 6 isomer. Sifat-sifat alkena. Ada beberapa sifat-sifat alkena yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama itu adalah alkena lebih reaktif jika dibandingkan dengan alkana. Kemudian yang kedua, titik diri dan titik lebur alkena juga dipengaruhi oleh rantainya. Di mana semakin panjang rantainya, maka titik diri dan titik leburnya akan semakin tinggi. Lalu sifat yang ketiga adalah alkena dapat mengalami reaksi adisi. Kalau alkana mengalami reaksi substitusi.
substitusi. Nah, di sini alkena itu jika mengalami reaksi adisi, apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi itu adalah reaksi penambahan yang mengakibatkan terjadinya pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Contoh, adisi senyawa etana oleh gas hidrogen, maka reaksinya kita tulis etana. Ini etena ya, etena CH2 rangkap 2 CH2 jika diadisi oleh gas hidrogen, maka di sini gas hidrogen itu akan masuk ke senyawa etena melalui reaksi adisi. Berarti kita gambar seperti ini, CH2 tambah H2 ini bisa kita gambar strukturnya seperti ini. Maka H yang satu masuk kemari, yang satu lagi masuk ke sini. Itu mengakibatkan terjadinya nanti pemutusan ikatan rangkap ini. Putus satu maka tinggallah nanti jadi tunggal, maka hasilnya menjadi C. Ini dia, rangkap 2 terputus menjadi tunggal C. Berarti di sini ada berapa lagi tangannya? Berarti H3 kemudian 3. Ini namanya etana. Berarti etena jika diadisi dengan gas hidrogen akan berubah menjadi atau akan membentuk gas etana. Lalu yang kedua, adisi alkena oleh asam halida. Apa itu asam halida? Halida berasal dari kata halogen. Coba ingat waktu belajar di kelas 10, halogen itu berada pada unsur golongan 7A. Berarti ini X terdiri dari ada fluor, ada klor, ada Br dan ada I. Kemudian kalau alkena diadisi oleh asam halida, kita harus mengikuti aturan yang dikemukakan oleh Markovnikov yang dikenal dengan aturan Markovnikov. Yang pertama, jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah H yang berbeda, maka atom X, maksudnya atom X itu adalah unsur halogennya. Boleh F, boleh Cl, boleh Br, boleh I, tergantung dari senyawa apa, senyawa halidanya. Atom X akan terikat kepada C yang mengikat H lebih sedikit. Contoh, perhatikan ini. Mana C yang mengandung rangkap 2? Yang ini dengan yang ini. Nah, C yang pertama ini mengikat 2 atom H, sedangkan C yang kedua mengikat 1 atom H. Tadi aturan Markovnikov mengatakan jika alkena yang diadisi oleh asam halida itu C yang mengandung rangkap 2 mengikat jumlah H yang berbeda. Di sini hanya ada 2, sini hanya ada 1, maka atom X, yang mana X di sini? Yang ini, Cl. Maka atom X-nya harus terikat kepada C yang mengikat H paling sedikit. Berarti Cl-nya masuk ke CH, sedangkan H-nya masuk ke CH2. Lalu nanti ikatan rangkapnya terputus. Maka hasilnya menjadi CH3, C ini masuk Cl. Berarti ada Cl di sini. H ini terputus menjadi tunggal, lalu masuk H ke sini menjadi CH3. Ini namanya 2 chloro-propana. Ya. Kemudian aturan yang kedua dari Markovnikov, jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah H yang sama, maka atom X akan terikat pada atom C yang mempunyai rantai karbon terpanjang. Contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5. 2 pentena diadisi dengan asam bromida. Ini X-nya. Berarti C yang mengandung rangkap atau mempunyai rangkap yang ini. Nah sekarang lihat,
C yang pertama yang mengandung rangkap 2 ini hanya ada 1. Di sini juga 1, berarti jumlahnya sama. Maka kalau seperti ini kemana X-nya atau halidanya? Halidanya akan teradisi kepada rantai, kepada C yang rantainya lebih panjang. Kalau C yang ini berapa lagi C ke sebelahnya? 1. C yang ini mengikat berapa lagi C? Ada 2. Berarti mana yang terpanjang? Di sini. Berarti BR-nya masuk ke sini, sedangkan hanya masuk ke sini. Maka hasilnya menjadi CH3, CH2 ini terputus menjadi tunggal. Lalu CH ini ke atas ada BR. Lalu CH2, CH3. Namanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 promo 5 pentana. Alkena. Alkena sama halnya juga dengan senyawa alkana, banyak kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alkena itu digunakan pada umumnya, yang pertama digunakan untuk pembuatan plastik. Contohnya, etena itu bisa mengalami reaksi adisi menjadi suatu polimer yang dikenal dengan polietena yang digunakan sebagai bahan baku pada pembuatan plastik. Lalu kegunaan yang kedua dari alkena adalah untuk pembuatan peralatan masak dan serat sintetis. Contohnya propena mengalami reaksi adisi atau mengalami polimerisasi menjadi polipropena yang digunakan sebagai bahan baku pada pembuatan alat-alat masak. Kemudian yang ketiga, alkena juga digunakan untuk pembuatan bahan kendaraan bermotor. Itu berasal dari karet alam dan getah perca misalnya. Saya lebih jelasnya, ini kamu punya tugas di rumah, latihan soal, kerjakan di rumah, kamu coba. Mudah-mudahan kamu sudah bisa mengerti. Jadi materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini dan selamat siang.